Tips memilih prosesor Intel. Ada banyak sekali pilihan prosesor untuk komputer, baik itu laptop ataupun PC. Mungkin teman-teman bingung memilih prosesor mana yang cocok untuk menunjang pekerjaan Anda ataupun untuk dipakai anak-anak Anda. Saat hendak memilih sebuah laptop atau PC, salah satu yang penting untuk diperhatikan adalah spesifikasi prosesor yang tepat. Memilih prosesor yang tepat dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Untuk itu, teman-teman harus tahu jenis prosesor yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, prosesor untuk melakukan pekerjaan berat seperti membuat desain 3 dimensi, membuat animasi, editing video, atau hanya untuk melakukan pekerjaan biasa seperti mengetik dokumen, browsing, dan lain-lain. Ada banyak sekali pilihan prosesor seperti Intel Core i3, Core i5, Core i7, bahkan Core i9. Belum lagi ditambah tiap-tiap core memiliki generasi 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dan belum lagi ada seri Intel Atom, Intel Celeron, dan lain-lain. Bahkan ada juga prosesor AMD yang mengeluarkan prosesor Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, 9, dan lain sebagainya. Sebagian besar prosesor dapat menangani hampir semua beban kerja yang diberikan pada prosesor selama diberikan waktu yang cukup. Tetapi CPU yang lebih cepat, yaitu CPU yang memiliki lebih banyak core dan kecepatan clock yang lebih cepat, dapat mengatasi beban kerja yang berat dengan lebih cepat, sehingga menghemat waktu. Namun, bukan berarti memiliki prosesor tercepat merupakan pilihan terbaik, karena semakin cepat prosesor, misalnya Core i7 atau i9, semakin mahal harganya, sedangkan prosesor dengan Core i3 ataupun i5 mungkin sudah sangat mumpuni untuk digunakan sehari-hari dengan sangat lancar sehingga dapat menghemat pengeluaran Anda. Mengenali kebutuhan penggunaan komputer sebelum membeli laptop atau PC sangat penting. Ibaratnya memilih mobil. Anda hanya memerlukan mobil untuk setiap hari membawa sayuran dan daging dari pasar ke restoran Anda. Anda membeli mobil balap Ferrari tentunya kurang tepat meskipun bisa digunakan. Ataupun sebaliknya, jika Anda seorang pembalap mobil profesional F1 memerlukan mobil untuk balapan, Anda membeli mobil pick-up untuk digunakan sebagai mobil balapan di sirkuit balapan F1, tentunya tidak memenuhi standar kebutuhan dan hanya akan menghambat Anda untuk mencapai tujuan. Demikian halnya pada pemilihan prosesor. Jika Anda hanya menggunakan komputer untuk keperluan mengetik tugas, browsing, email sambil mendengarkan musik, Anda tidak memerlukan prosesor Intel Core i7, apalagi Core i9. Karena kurang tepat meskipun sangat bisa digunakan, cuma agak memboroskan uang saja. Dan sebaliknya, jika Anda memerlukan komputer untuk desain grafis, editing video yang kompleks, ataupun gamers pro, Anda membeli komputer dengan prosesor Core i3. Tentunya tidak memenuhi standar kebutuhan dan hanya akan menghambat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Sebelum memilih prosesor, terlebih dahulu, kenali apakah komputer yang Anda gunakan di rumah atau di kantor saja, atau fleksibel bisa dibawa kemana-mana. Laptop atau PC memiliki kelebihan masing-masing. Laptop memiliki bentuk yang kompak serta cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Dengan spesifikasi yang tepat sangat membantu untuk menunjang aktivitas teman-teman, baik untuk melakukan pekerjaan serius ataupun sekedar bermain game. Sedangkan PC dengan spesifikasi yang sama dengan laptop biasanya lebih murah serta memiliki ruang untuk upgrade yang lebih fleksibel dibandingkan laptop. Baik PC maupun laptop memiliki berbagai spesifikasi dari yang murah sampai yang paling mahal. Dan bahkan seperti halnya laptop, PC pun memiliki aneka ragam ukuran, fitur, dan berat yang tentunya mempengaruhi harganya. Pada video kali ini, kita akan hanya fokus pada prosesor Intel Core i3, i5, dan i7, meskipun ada Core i9 dan jenis prosesor Intel lainnya, serta ada juga prosesor AMD, tetapi kita akan fokus hanya ketiga prosesor ini saja. Anda juga dapat mempelajari
tips memilih RAM pada video kami di link berikut ini. Memilih prosesor yang cocok sangat penting, karena tidak seperti RAM yang dapat dengan mudah di-upgrade ataupun diganti bila laptop atau PC yang Anda beli ternyata RAM-nya tidak cukup untuk menunjang aktivitas penggunaan laptop atau PC Anda. Ataupun hard disk yang kalau tidak cukup bisa diganti dengan kapasitas yang lebih besar, bahkan jika memungkinkan ditambah SSD yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Ada beberapa fasilitas yang tersedia pada prosesor Intel, antara lain, yang pertama, Intel Hyper-Threading. Hyper-Threading menciptakan core virtual yang memungkinkan satu inti atau core fisik untuk bertindak sebagai dua core virtual, sehingga memungkinkan prosesor untuk menangani dua tugas pada saat yang bersamaan, meningkatkan multitasking, mempercepat alur kerja, dan menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Seolah-olah setiap core prosesor memiliki 2 kali lipat core yang dapat melakukan banyak tugas secara bersamaan. Bila ada 2 inti yang melakukan hyper-threading, berarti ada 4 tugas bersamaan yang bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Perlu diperhatikan bahwa 2 core dengan hyper-threading lebih cepat dibandingkan dengan 2 core tanpa hyper-threading. Namun, kemampuan 4 core tanpa hyper-threading lebih baik dan lebih cepat dibandingkan 2 core dengan hyper-threading. Yang kedua adalah teknologi Intel Turbo Boost. Turbo Boost secara dinamis meningkatkan kecepatan clock prosesor, memberikan kinerja tambahan saat lebih banyak daya komputasi dibutuhkan oleh aplikasi. Pada umumnya, semakin cepat clock prosesor dan semakin banyak core yang bekerja akan meningkatkan konsumsi daya dan panas yang ditimbulkan. Sementara pada keadaan normal, kecepatan clock yang tinggi tidak dibutuhkan sehingga dengan Turbo Boost ini membantu prosesor mendapatkan kinerja terbaik secara otomatis setiap kali dibutuhkan. Teknologi Intel Turbo Boost memungkinkan core yang sangat sibuk untuk berjalan lebih cepat daripada laju clock normal, dan Turbo Boost hanya meningkatkan frekuensi core yang sibuk dengan beberapa kondisi lain terpenuhi. Misalnya, prosesor tidak terlalu panas. Saat jumlah thread meningkat, prosesor perlahan-lahan menurunkan frekuensi sehingga mencapai clock normal. Jadi, akan sangat membantu untuk menghemat daya yang dipakai, menghasilkan lebih sedikit panas, dan hanya meningkatkan kecepatan saat dibutuhkan sehingga akan lebih menghemat konsumsi daya atau baterai. Turbo Boost sangat bermanfaat untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan sumber daya yang intensif seperti video editors ataupun video games. Sebagai contoh, meskipun Core i3 7130U berjalan pada 2,7 GHz dibandingkan dengan 2,5 GHz untuk Core i5 7200U. Namun, chip Core i5 dapat meningkatkan hingga 3,1 GHz saat diperlukan, sehingga pada akhirnya akan menjadi lebih cepat. Sebuah prosesor hanya dapat turbo boost untuk waktu yang terbatas. Ini adalah bagian penting dari alasan mengapa Core i5 dan Core i7 mengungguli model Core i3 dalam tugas single core dioptimalkan. Meskipun mereka memiliki kecepatan clock dasar yang lebih rendah, Turbo Boost dapat meningkatkan kemampuan ini, dan Turbo Boost terdapat pada sebagian besar prosesor Intel Core modern, yaitu i5, i7, dan i9. Namun tidak di Core i3, kecuali generasi i3 yang terbaru ya. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah cache memory. Salah satu komponen yang mempengaruhi kinerja sebuah prosesor yaitu cache memory. Kinerja prosesor tidak hanya ditentukan oleh kecepatan clock dan jumlah core. Memory cache juga berperan penting. Ketika CPU menemukan penggunaan data yang sama berulang-ulang, prosesor akan menyimpan data itu dalam cache. Memory cache jauh lebih cepat daripada RAM, karena memory cache merupakan bagian dari prosesor itu sendiri. Semakin besar kapasitas memory cache akan lebih baik.
Chip Core i3 umumnya memiliki 3 atau 4 MB, sedangkan Core i5 umumnya memiliki 6 MB, ataupun Core i7 memiliki 8 MB atau bahkan lebih. Berikut ini tips untuk memilih prosesor PC atau laptop. Usahakan memilih PC atau laptop yang memiliki prosesor generasi terbaru. Pilihlah prosesor Core i3, i5, i7, generasi ke-8, 9, bahkan ke-10. Intel Core i3 cocok untuk casual user, yaitu pengguna umum yang penggunaan sehari-hari tidak begitu berat, seperti untuk browsing, email, mendengarkan musik, nonton video, editing standar, misalnya menggunakan Windows Movie Maker, maupun untuk melakukan tugas-tugas dokumentasi dengan pengolah kata, Word, pencatatan pembukuan sederhana memakai spreadsheet Excel, dan tidak direkomendasi untuk profesional maupun gamers. Prosesor Intel Core i3 memiliki 2 core atau 2 inti, kecuali tipe prosesor desktop generasi ke-8 memiliki 4 inti. Core i3 menawarkan kinerja yang baik sesuai dengan harganya yang lebih murah dibandingkan Core i5 dan i7. Tetapi jika teman-teman sering melakukan lebih dari satu tugas dasar sekaligus untuk penggunaan komputer, maka saya sarankan lebih baik untuk meningkatkan satu level lebih tinggi, yaitu prosesor Intel Core i5. Intel Core i3 memiliki kinerja yang sedikit lebih rendah dibandingkan Core i5, demikian juga harganya terkadang tidak terpaut terlalu jauh. Karena itu disarankan bila Anda memiliki budget yang cukup, sebaiknya memilih Core i5. Intel Core i5 cocok untuk intermediate users, yaitu penggunaan sehari-hari untuk desain grafis, video editing, maupun gamers, misalnya untuk penggunaan aplikasi grafis Photoshop atau GIMP, video editing Filmora. Pada umumnya, bagi desainer grafis maupun gamers, clock speed yang lebih tinggi dan case prosesor yang lebih besar akan membantu meningkatkan kecepatan kinerja komputer dibandingkan jumlah core yang banyak. Paling tidak sebaiknya memilih komputer dengan prosesor minimum Intel Core i5, mengingat aplikasi grafis maupun game yang pada umumnya membutuhkan kinerja kartu grafis yang lebih baik dibandingkan prosesor, jadi lebih baik memilih Intel Core i5 dengan kartu grafis yang mumpuni dibandingkan menggunakan Intel Core i7 namun hanya memakai kartu grafis yang standar. Intel Core i5 merupakan prosesor level menengah yang memiliki kombinasi terbaik antara kinerja dan harga. Intel Core i7 cocok untuk professional users, gamers, ataupun graphic designer yang melakukan banyak tugas multitasking ataupun penggunaan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sumber daya yang besar untuk melakukan tugas-tugas berat CPU yang rumit dan memakan waktu. Maka kecepatan yang tinggi serta jumlah core yang banyak sangat dibutuhkan. Misalkan aplikasi pengolah video beresolusi tinggi 4K untuk mengolah 3D rendering, video editing, serta video encoding seperti Adobe Premiere, AutoCAD, Avid Media Composer, 3D Studio Max, Cinema 4D Rendering, High Performance Gaming, compiler bahasa pemrograman agar dapat mengolah tugas-tugas tersebut dengan lancar dan cepat, maka disarankan menggunakan Core i7 minimal. Catatan khusus, Core i7 belum tentu selalu lebih baik daripada Core i5. Loh, kok bisa? Contohnya, Intel Core i7 7Y75 tidak lebih cepat daripada Core i5 7300U. Bahkan, Intel Core i7 7Y75 tidak lebih baik daripada Core i3 7100U berdasarkan data hasil benchmark berikut. Jadi, sebaiknya hindari pemilihan prosesor dengan kode Y, meskipun prosesor dengan kode Y ini memiliki kelebihan konsumsi daya yang sangat rendah. Intel Core i7 memberikan kinerja yang luar biasa pada komputer. Penggunaan prosesor dengan kode K atau HQ yang menggunakan watt yang lebih tinggi memungkinkan produktivitas dan kinerja games yang lebih cepat. Untuk penggunaan umum, sebaiknya pilih prosesor
Core i3, i5, i7 dengan kode U. Untuk penggunaan desain grafis, video editing ataupun gamers, pilih prosesor Core i5 ataupun i7 dengan kode H, HQ, HK ataupun G dengan GPU khusus.